Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Ishak dengan NIM F105120101. Di sini akan menjelaskan pengerjaan soal untuk materi fluida dinamis. Langsung saja kita mulai. Ini untuk soal yang nomor 2. Sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Diameter masing-masing penampang adalah 15 cm dan 10 cm. Jika kecepatan aliran pada penampang kecil 9 meter per sekon, berapa kecepatan aliran pada penampang besar? Diketahui untuk diameter yang pertama adalah 15 cm, diameter yang kedua adalah 10 cm. Untuk V kedua atau kecepatan aliran yang kedua adalah 9 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan aliran pertama atau V1. Untuk mencari jawaban soal ini, kita bisa menggunakan rumus V1 dikali A1 sama dengan V2 dikali A2. Untuk mencari V1-nya dapat kita jabarkan lagi. V1 sama dengan A2 per A1 dikali V2. Nah, di sini untuk rumus luas atau A, karena memakai diameter, kita menggunakan 1/4 pi dikali diameter kuadrat. Jadi untuk V1-nya sama dengan 1/4 pi diameter 2 kuadrat per 1/4 pi diameter 1 kuadrat dikali V2. Nah, untuk pi dan 1/4-nya bisa kita coret, sehingga menyisakan V1 sama dengan diameter 2 kuadrat per diameter 1 kuadrat dikali V2. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan variabelnya tanpa perlu diubah satuannya, karena sentimeternya akan saling, untuk satuan sentimeternya akan saling mencoret, jadi akan hilang. Jadi untuk V1 sama dengan 10 pangkat 2 per 15 pangkat 2 dikali 9. 900 per 225 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi untuk V1 pada soal nomor 2 adalah 4 meter per sekon. Oke, langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal nomor 7. Soal nomor 7, sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sama dengan 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air ada tekanan udara sebesar 1,34 dikali 10 pangkat 5 PA. Nah, untuk sebuah lubang dibuat pada ketinggian H sama dengan 1 meter di atas dasar wadah. Pertanyaannya adalah: A. Hitung laju semburan pertama air keluar dari lubang. B. Jika segel bocor sehingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitung laju semburan air sekarang. Kita ambil PO-nya sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 PA dan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan untuk yang C, tentukan perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung terbuka jika H1 sama dengan 0,5 meter, H2 sama dengan 1,25 meter, dan H3 sama dengan 2 meter. Untuk soal ini kita cari tahu dulu apa yang diketahui. Diketahuinya kita akan mencari delta H. Delta H sama dengan H besar dikurang H kecil. Nah, untuk H besarnya sama dengan 2,5 meter dan H kecilnya sama dengan 1. Jadi delta H 2,5 meter dikurang 1 sama dengan 1,5 meter. Untuk P1 atau tekanan pertama kita dapatkan 1,34 dikali 10 pangkat 5 PA. Nah, yang ditanyakan adalah laju semburan atau V pada tabung saat tabung tertutup. Yang kedua adalah laju semburan atau V pada tabung terbuka. Dan yang ketiga adalah perbandingan jarak pancar air. Jawabannya adalah untuk V tertutup kita menggunakan rumus hukum Bernoulli, yaitu P ditambah rho GH sama dengan 1/2 rho V kuadrat ditambah PO. Langsung kita masukkan saja yang sudah kita ketahui di sini. Ada 1,34 dikali 10 pangkat 5 untuk P
terus ditambah 10 pangkat 3 untuk rho, yaitu rho-nya air, dengan gravitasinya adalah 10, dan 1,5 untuk AH, yaitu delta H yang kita cari tadi. Sama dengan setengah dikali 10 pangkat 3 untuk rho-nya, dan V2-nya adalah yang akan kita cari, ditambah 1,05 dikali 10 pangkat 5 untuk PO. Setelah kita kalikan semuanya dan jumlahkan, kita mendapatkan di ruas kiri adalah 149.000 sama dengan 500 V kuadrat ditambah 105.000. Nah, untuk mencari V-nya V sama dengan akar 149.000 dikurang 105.000 per 500. Dan V-nya adalah akar dari 440 per 5 meter per sekon. Akar dari 440 per 5 adalah 88 meter per sekon. Dan akarnya adalah 9,8 meter per sekon. Jadi untuk V pada tabung yang tertutup adalah 9,38 meter per sekon. Kita lanjutkan lagi ke V yang terbuka. Nah, untuk V yang terbuka kita gunakan rumus yang sama, tapi untuk P-nya kita di ruas kiri kita ganti dengan PO. Jadi untuk PO ditambah rho GH sama dengan setengah P rho V kuadrat ditambah PO. Kenapa kita gantikan PO? Karena V-nya terbuka, jadi ada udara yang masuk sehingga kita menggunakan tekanan udara. Nah, kita masukkan semua variabelnya, ada 1,05 dikali 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 3 dikali 10 dikali 1,5 sama dengan setengah 10 pangkat 3 dikali V kuadrat ditambah 1,05 dikali 10 pangkat 5. Setelah dijumlahkan dan dikalikan, hasil yang di ruas kiri adalah 15.000 dan di ruas kanan adalah 500 V kuadrat. Nah, kita cari V sama dengan akar 15.000 per 500. V sama dengan akar 30. Akar dari 30 adalah 5,47 meter per sekon. Jadi untuk V pada tabung yang terbuka adalah 5,47 meter per sekon. Sekarang kita hitung perbandingan jarak. Perbandingan jarak jika H kecilnya sama dengan 0,5 meter. Nah, untuk perbandingan jarak rumusnya adalah 2 dikali akar H besar dikali H kecil. Nah, untuk jarak yang pertama kita hitung 2 kali akar 2,5 dikali 0,5. 2 dikali akar 1,25 meter. Itu menghasilkan 2,23 meter. Jadi untuk jarak yang pertama adalah 2,23 meter. Sedangkan jika H kecilnya sama dengan 1,25 meter, nah, rumusnya tetap sama. X sama dengan 2 kali akar H dikali H. X sama dengan 2 akar 2,5 kali 1,25. X sama dengan 2 akar 3,125 meter. Dan hasilnya adalah X sama dengan 3,53 meter. Untuk X yang kedua adalah 3,53 meter. Sedangkan jika H-nya sama dengan 2 meter, langsung masukkan saja ke rumus yang tadi. X sama dengan 2 akar 2,5 dikali 2. X sama dengan 2 akar 5 meter. Dan menghasilkan X sama dengan 4,47 meter. Jadi perbandingan antara X1, X2, dan X3 adalah 2,23 banding 3,53 dan banding 4,47 dengan satuan meter. Soal berikutnya adalah soal nomor 9. Pada soal nomor 9 ini menggunakan bahasa Inggris, jadi saya akan langsung cari yang diketahuinya. Yang diketahui dari soal ini adalah ketinggian atau H-nya sama dengan 10 meter dan panjang dari B adalah 2,00 meter atau 2 meter
dan sudut yang ada adalah 30 derajat. Dan ditanyakan adalah Y maksimum. Dari soal ini dapat dilihat bahwa yang ditanyakan adalah ketinggian maksimum yang akan dipancarkan oleh air melalui titik B. Di sini juga menggunakan hukum Bernoulli, yaitu PA ditambah Rho GH ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan PB ditambah Rho GH ditambah setengah Rho V kuadrat. Kita langsung jawab. Kita tulis kembali rumusnya, tapi untuk V1 dan V2 kita ganti dengan VA dan VB. Langsung kita masukkan PA sama dengan Rho GH ditambah setengah Rho VA kuadrat sama dengan PB ditambah Rho G. Untuk H yang di sebelah kanan kita ganti dengan L dikali sin theta, karena ini adalah panjang atau ketinggian dari bagian B, ditambah setengah Pi VB kuadrat. Nah, rumusnya akan semakin mengecil karena PA akan dikurangi dengan PB, di mana tekanan air itu sama 1000, jadi akan menjadi 0. Dan untuk PVA dia akan hilang. Untuk Rho VA dia akan hilang karena VA-nya tidak ada, jadi VA-nya 0, dan Rho dikali 0 sama dengan 0. Jadi di sebelah kiri menyisakan Rho GH, sebelah kanan menyisakan Rho GL sin theta ditambah setengah Rho VB kuadrat. Nah, Rho di setiap sudut setiap ruas akan menghilang, menyisakan GH sama dengan GL sin theta ditambah setengah VB kuadrat. Setengah VB kuadrat sama dengan GH dikurang GL sin theta. Nah, untuk mencari VB-nya kita menggunakan rumus akar dari 2 dikali GH dikurang GL sin theta. Nah, langsung kita masukkan saja. VB sama dengan akar 2 dalam kurung 10 dikali 10 dikurang 10 dikali 2 dikali setengah. Nah, untuk yang dalam kurung kita mendapatkan 100 dikurang 10, dan kita mendapatkan 2 dikali 90. Dan untuk VB adalah akar dari 180, yaitu 13,4 meter per sekon. Nah, untuk mencari Y maksimum atau ketinggian maksimum dari air yang dipancarkan, kita dapat menggunakan rumus Y maksimum sama dengan VB dikali sin theta kuadrat per 2 dikali G. Y maksimum dalam kurung 13,4 dikali 1/2 kuadrat per 2 kali 10. Untuk Y maksimumnya sama dengan dalam kurung kita kuadratkan semua menjadi 179,56 dikali 1/4 per 20. Dan Y maksimumnya sama dengan 44,89 per 20. Kita bagi menjadi Y maksimum sama dengan 2,2445 meter. Jadi untuk Y maksimum pada soal ini adalah 2,2445 meter. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 13, kita lihat sebuah pesawat terbang dirancang untuk menghasilkan gaya angkat 1300 N/m². Luas pesawat. Anggap udara mengalir melalui sayap pesawat dengan garis lurus dengan garis arus aliran udara. Jika kecepatan aliran udara yang melalui sisi bawah sayap adalah 100 meter per sekon, berapa kecepatan aliran udara di atas sayap pesawat agar menghasilkan gaya angkat 1300 Nm² pada tiap pesawat dengan massa jenis udaranya 1,3 kg per M⁻3.
Diketahui untuk F-nya sama dengan 1300 N per M kuadrat luas pesawat. Luas pesawat di sini maksudnya adalah variabel A. Jadi F-nya sama dengan 1300 Nm kuadrat A. Untuk V1-nya sama dengan 100 M per sekon. Dan untuk tekanan udara atau rho udara, massa jenis udara, rho udaranya adalah 1,3 kg per meter kubik. Ditanyakannya adalah V2. Untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus daya angkat pada pesawat, yaitu F sama dengan setengah rho A dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Untuk F-nya kita masukkan 1300 Nm kuadrat A sama dengan setengah 1,3 A per F dalam kurung V2 kuadrat dikurang 100 kuadrat. Untuk A di tiap ruas bisa kita coret, jadi menyisakan 1300 sama dengan setengah dikali 1,3 menjadi 0,65 dalam kurung V2 kuadrat dikurang 10.000. Jadi 1300 sama dengan 0,65 kita kalikan dalam kurung menjadi 0,65 V2 kuadrat dikurang 6.500. V2 kuadrat sama dengan 1300 ditambah 6.500 per 0,65. Untuk V2 kuadrat sama dengan akar dari 12.000. Dan V2 kuadrat adalah 20 dikali akar 30. Dan V2 kuadrat adalah 109,544 meter per sekon. Jadi pada kecepatan aliran udara pada sisi atas sayap pesawat agar menghasilkan gaya angkat 1300 N per M kuadrat pada tiap pesawat adalah 109,544 meter per sekon. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 14. Soal nomor 14, tiap sayap sebuah pesawat terbang memiliki luas permukaan 25 meter kuadrat. Jika kelajuan udara di sisi bawah sayap 50 meter per sekon dan sisi atas sayap 70 meter per sekon, tentukan berat pesawat tersebut. Anggap pesawat tersebut terbang horizontal dengan kelajuan konstan pada ketinggian di mana massa jenis udara 1 kg per meter kubik. Di sini berat pesawat disamakan dengan gaya angkat total kedua sayap. Kita ketahui yang diketahui adalah luas dari pesawatnya yaitu 25 meter kuadrat dan V1-nya sama dengan 50 meter per sekon, V2-nya sama dengan 70 meter per sekon, dan rho atau tekanan udaranya adalah 1 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah F, yaitu gaya angkat total kedua sayap yang sama dengan berat pesawat. Rumusnya kita masih menggunakan rumus gaya angkat pesawat yang sama dengan soal nomor 13. F sama dengan setengah dikali 1 dikali 25 dalam kurung 70 kuadrat dikurang 50 kuadrat. F sama dengan 12,5 dalam kurung 4.900 dikurang 2.500. F sama dengan 12,5 dikali 2.400. F kita dapatkan di sini sama dengan 30.000 Newton, yang dimana berat pesawat pada soal nomor 14 ini adalah 30.000 Newton. Sekian pembahasan soal dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekian dari saya.